Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin memaparkan hasil studi lapangan yang kami lakukan di SD Negeri 2 Kayu Ambon mengenai inovasi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Tak lupa kami mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan laporan ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Aziza Nurlaili dengan NIM 2103387, kemudian Uswatun Hasanah dengan NIM 2102647, dan yang terakhir ada Rifana Alganisa dengan NIM 2103608. Tujuan kami melakukan studi lapangan adalah yang pertama untuk memperoleh informasi langsung tentang kondisi pendidikan di lapangan. Kemudian yang kedua, mengamati langsung praktek pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis kebijakan pendidikan yang diimplementasikan di lapangan. Kemudian yang terakhir, memperoleh pengalaman langsung dalam interaksi dengan siswa dan guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Kemudian instrumen yang kami gunakan yaitu wawancara. SD Negeri 2 Kayu Ambon terletak di Desa Panggragajian, Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ibu Siti Muhdianti merupakan lulusan pendidikan matematika di FKIP Unpas. Ibu Siti Muhdianti ini merupakan salah satu pendidik di SD Negeri 2 Kayu Ambon. Beliau saat ini diamanahi sebagai wali kelas 6. Beliau tinggal dan menetap di Jalan Kenanga, Kecamatan Lembang. Kemudian yang selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai hasil studi lapangan yang kami lakukan. Yang pertama, masalah yang dihadapi. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran di SD Negeri 2 Kayu Ambon adalah kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, ada siswa yang fokusnya hanya sebentar dan asik dengan kegiatan dirinya sendiri di luar topik pembelajaran, seperti bermain dengan alat tulisnya sendiri. Faktor penyebabnya setelah diamati oleh guru ialah karena proses pembelajaran itu kurang mengetahui kebutuhan belajar siswa. Akibatnya, siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa cenderung senang dengan aktivitasnya sendiri seperti bermain atau mengganggu temannya yang lain. Inovasi yang diterapkan. Ada beberapa inovasi yang diterapkan di Sekolah Negeri 2 Kayu Ambon ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan teknik STOP. Pembelajaran diferensiasi yang digunakan yaitu sebagai bentuk inovasi dalam menyesuaikan kebutuhan belajar anak yang berbeda. Jadi, mereka mengelompokkan kebutuhan belajar siswa berdasarkan dengan minatnya, kesiapan belajarnya, ataupun gaya belajarnya. Lalu ada pembelajaran sosial emosional. Melalui alat peraga yang bernama roda emosi, alat ini berfungsi sebagai alat untuk para siswa mengutarakan perasaannya setelah kegiatan pelajaran berakhir dan sebagai bahan evaluasi guru dalam pembelajaran berikutnya. Berikut adalah foto dari roda emosional tersebut. Lalu yang ketiga ada penerapan teknik STOP. Stop, take a deep breath, observe, and process. Teknik STOP merupakan salah satu teknik dalam pembelajaran sosial emosional. Teknik ini dilakukan untuk membimbing siswa agar dapat mengolah dan mengendalikan emosinya dengan baik. Proses implementasi inovasi. Yang pertama yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Contoh penerapan inovasi ini yaitu ketika pembelajaran IPA guru kelas 6 di Sekolah Dasar 2 Kayu Ambon mengelompokkan siswanya sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut, yaitu menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok visual, lalu kelompok auditory, dan kelompok kinestetik. Kelompok visual, sumber belajarnya diberikan teks dan gambar. Kelompok auditory disediakan sumber belajarnya melalui mendengarkan video yang disajikan oleh guru. Dan kelompok kinestetik yaitu diajak untuk belajar dengan bermain peran atau bermain puzzle.
Lalu yang kedua ada implementasi pembelajaran sosial emosional melalui roda emosi. Prosedur kerja alat tersebut ialah ketika di akhir pembelajaran, para siswa diminta untuk menuliskan nama mereka, kemudian meletakkannya sesuai apa yang mereka rasakan selama pembelajaran. Emosi yang terdapat di alat pelaga tersebut seperti perasaan gembira, sedih, marah, takut, dan optimis. Dan yang terakhir yaitu implementasi teknik STOP. Penerapan atau implementasi dari teknik ini terdapat dua cara. Yang pertama, mengajak siswa untuk berhenti sejenak, mengenali emosi, dan mengendalikan emosinya sampai mereka siap untuk belajar. Lalu yang kedua, siswa diberikan musik yang menenangkan, lalu diarahkan untuk menarik nafas, dan diberi motivasi untuk menghadirkan jiwa dan raganya agar tertarik belajar di sekolah. Lalu kondisi sebelum dan setelah adanya inovasi. Kondisi kelas sebelum inovasi dilakukan misalnya posisi duduk yang kaku seperti hanya berjajar. Namun setelah inovasi tersebut dilakukan, posisi duduk tersebut berubah tidak kaku dan jadi fleksibel, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa seperti berjajar atau bisa dikelompokkan berbentuk huruf U, karena tergantung kebutuhan dan kenyamanan para siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian kelas menjadi ramai dan siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Hasil atau kondisi yang dicapai. Berdasarkan data wawancara yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa hasilnya efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Siswa menjadi lebih aktif belajar, pengelolaan kelas yang kondusif setelah siswa dapat mengendalikan emosinya, dan ada peningkatan prestasi belajarnya. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi inovasi. Kendala atau hambatan yang dihadapi guru dalam implementasi inovasi tersebut ialah adanya perbedaan persepsi dengan orang tua dalam cara mendidik anak, kemudian adanya perbedaan persepsi dengan guru lain dalam mendisiplinkan anak, atau adanya perbedaan teknik mengajarnya, serta perlu waktu bertahap dan tidak mudah dalam menjadikan inovasi tersebut menjadi suatu budaya yang positif yang dapat membentuk karakter siswanya. Jadi kesimpulan pada hasil studi lapangan, berdasarkan laporan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sering terjadi di SDN 2 Kayu Ambon itu kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Maka, dengan itu, SDN Negeri 2 Kayu Ambon ini memberikan inovasi yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Inovasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, menggunakan alat peraga roda emosi dan teknik STOP atau Stop, Take a Deep Breath, Observe, and Proceed. Hasil dari penerapan inovasi tersebut ialah efektivitas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sesuai kebutuhan belajarnya, kemudian siswa menjadi lebih aktif belajar, pengelolaan kelas yang lebih kondusif, setelah siswanya dapat mengendalikan emosinya, dan adanya peningkatan belajar siswa. Lalu masuklah pada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama diajukan oleh kelompok 1. Berdasarkan hasil observasi yang kelompok lakukan, kelebihan apakah yang spesifik dari sekolah yang kelompok kunjungi yang sangat membedakan dengan sekolah dasar lainnya? Kemudian berdasarkan observasi yang dilakukan, berdasarkan pengimplementasian pembelajaran, menurut kelompok inovasi terkait apalagikah yang diperlukan oleh sekolah? Jawabannya yaitu, yang paling membedakannya yaitu dalam pengaplikasian inovasinya itu sendiri, di mana sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan di dalam PPT,
Proses pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini membagi anak sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajarnya masing-masing. Jadi semua siswa dapat belajar dengan maksimal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Inovasi yang harus ditingkatkan lagi yaitu inovasi dalam hal teknologi, di mana semoga ke depannya semua anak bisa membawa gadgetnya sendiri ke sekolah untuk kepentingan pembelajaran. Lalu pertanyaan kedua diajukan oleh kelompok 3. Ketika pembelajaran berdiferensiasi, siswa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Jika dikelompokkan seperti ini, apakah pembelajaran efektif? Kelompok mana yang memahami pembelajaran lebih cepat? Dan jika ada anak yang memahami pembelajaran dengan audiovisual, anak ini akan masuk ke kelompok yang mana? Jawabannya yaitu, berdasarkan hasil studi lapangan yang kami lakukan, penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru bisa dikatakan efektif karena dengan menyesuaikan gaya belajar setiap siswa, maka mereka akan semakin tertarik untuk belajar dan menjadi lebih fokus terhadap materi yang mereka pelajari. Jika ditanya kelompok mana yang memahami lebih cepat, maka jawabannya adalah sama karena setiap siswa sudah disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi atau informasi yang dipilih, serta dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi guru maupun siswa. Anak dengan gaya belajar audiovisual bisa masuk ke kelompok auditory atau visual karena biasanya mereka akan cenderung bisa memahami dengan salah satu metodenya saja, yaitu mendengarkan atau melihat saja. Lalu ada pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 4. Berdasarkan hasil studi lapangan oleh kelompok 2, terdapat beberapa inovasi yang diterapkan oleh Sekolah Negeri 2 Kayu Ambon. Di antaranya inovasi-inovasi tersebut, adakah inovasi yang menurut kelompok lebih efektif dibandingkan dengan inovasi lainnya? Dan apakah inovasi pembelajaran sosial emosional melalui roda emosi dan penerapan teknik STOP memiliki pengaruh dalam peningkatan belajar atau akademik siswa? Karena dua inovasi tersebut cenderung lebih fokus pada pengelolaan emosi. Jawabannya yaitu inovasi-inovasi yang baru diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kayu Ambon ini sangat bisa dikatakan sudah sangat bagus, di mana semua inovasi ini digunakan pada saat yang berbeda-beda dan untuk apa inovasi tersebut digunakan. Jadi, apakah ada inovasi lainnya yang bisa dibandingkan? Jawabannya adalah tidak, dikarenakan inovasi inilah yang sekarang sedang diperlukan di sekolah dasar tersebut. Kedua inovasi tersebut sangat berpengaruh pada fokus anak, di mana dalam roda emosi, guru jadi tahu kondisi anak tersebut sedang bagaimana dan guru pun menjadi tahu apa yang harus ia lakukan pada anak tersebut. Lalu dengan teknik STOP sangat berguna untuk mengembalikan fokus anak yang sedang terganggu. Kedua inovasi tersebut memang menitik beratkan pada pengelolaan emosi dan fokus anak, karena hal tersebut menjadi masalah di Sekolah Dasar Negeri 2 Kayu Ambon ini, yaitu hilangnya fokus anak pada proses pembelajaran. Lalu dari kelompok 5 ada pertanyaan, di mana pertanyaannya itu, menurut kelompok, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dari penerapan inovasi tersebut? Nah, jawaban dari kelompok kami itu, pertama, hambatan dalam perbedaan persepsi guru dengan orang tua dalam mendidik anak dapat diatasi melalui keterbukaan komunikasi dan saling berbagi tips antara orang tua dan guru dalam memahami karakter anak. Kedua, hambatan dalam perbedaan cara mendisiplinkan atau teknik mengajar guru dapat diatasi dengan salah satu cara, yaitu guru dapat membuat suatu rapat atau suatu perkumpulan antara rekan-rekan guru untuk saling sharing atau berbagi tentang tips mendisiplinkan anak atau teknik belajar yang cocok atau benar gitu. Sehingga esensi dari kegiatan tersebut bukan untuk mencari perbedaan, tetapi mencari gaya mendidik yang cocok dan inovasi baru yang mungkin dapat
diterapkan kepada siswanya? Yang terakhir ada pertanyaan dari kelompok 10. Menurut kelompok, apakah inovasi yang dilakukan di SD Negeri 2 Kayu Ambon ini sudah tepat? Dan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya agar inovasi yang dilakukan bisa menjadi contoh untuk sekolah lain? Jawabannya ialah, menurut kelompok kami dan berdasarkan hasil studi lapangan yang kami peroleh, inovasi yang dilakukan sudah tepat karena sudah ada hasil yang dicapai dari inovasi tersebut. Dan untuk kedepannya diharapkan inovasi yang dilakukan bisa semakin membaik seiring dengan semakin mumpuni kemampuan guru dalam menerapkan inovasi dalam proses pembelajaran dan fasilitas yang tersedia di sekolah semakin mendukung sehingga inovasi yang dilakukan dan diterapkan bisa menjadi contoh untuk sekolah lain. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.